Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Mustika Ati dari SMP Negeri 1 Argapura, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Di video kali ini saya akan membuat aksi nyata dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu Putri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mangga duduk Ibu. Makasih. Nah, tumben Ibu kesini. Iya Ibu, kebetulan ada yang mau ingin disampaikan. Ini apakah mengganggu kegiatan Ibu hari ini? Tidak apa-apa lagi. Iya. Tidak mengerjakan apa-apa. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah. Jadi mungkin kesini saya mau menyampaikannya Bu terkait sedikit keluhan pembelajaran akhir-akhir ini. Ya barangkali ada saran masukan dari Ibu selaku pembimbing saya di sini gitu. Yang sedang Ibu Putri pikirkan. Sesuai tadi yang saya utarakan ya Bu di awal, jadi saya kesini ingin menyampaikan keluhan mengenai pembelajaran anak di kelas yang ya akhir-akhir ini begitulah Bu. Kenapa? Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Kebetulan kemarin tuh saya ditugaskan di kelas 8 ya Bu. Kelas 8. Jadi saya kebagian kelas 8B sama C. Oh iya, kelas 8B sama C ya. Iya. Nah, menurut Ibu Putri nih apa tujuan dari pertemuan ini nih Bu? Jadi saya sengaja bertemu Ibu ingin menyampaikan beberapa keluhan terkait kondisi anak-anak di kelas sejauh ini dan diharapkan ada saran masukan. Nah, saya ingin tahu dulu apa rencana yang sudah Ibu Putri buat terutama untuk kelas 8B dan C ya? Sejauh ini saya membuat rencana jangka panjang ya Bu dalam satu semester ini terkait modul ajar yang sudah saya susun, kemudian fasilitas pendukungnya dan materi-materi yang sudah saya siapkan. Nah, dalam hal ini saya tuh ingin menerapkan berbagai pembelajaran inovatif gitu Bu. Ya namanya juga milenial ya Bu, ingin menyesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21 seperti penggunaan proyektor supaya anak-anak bisa memperoleh ininya secara langsung, misalkan melalui video. Kemudian pelatihan-pelatihan soft skill itu apa sih, aplikasi web dan sebagainya. Platform digital. Bagus sekali. Biar menyesuaikan lah anak-anak ketika saya melakukan A, anak-anak juga mengikuti. Iya. Bagus Ibu sebetulnya, Masya Allah. Baik Ibu Putri, saya akan mulai mengidentifikasi permasalahan Ibu ya. Iya. Permasalahan Ibu terkait tentang siswa yang kurang aktif di kelas, benar? Benar. Ya, terima kasih. Nah Ibu, saya ingin menanyakan tadi setelah perasaan Ibu, apa saja kekuatan yang sudah Ibu Putri miliki ini untuk mencapai tujuan Ibu Putri tadi berhubungan dengan tadi pembelajaran di kelas 8B dan C ya. Kekuatan yang saya miliki mungkin dari diri saya sendiri dulu ya Bu ya. Motivasi berarti ya Bu? Betul, motivasi juga dukungan dari orang-orang sekitar, dari Ibu juga gitu. Itu secara emosionalnya, sedangkan kekuatan lainnya mungkin saya lebih ke persiapan materi Bu, fasilitas pendukung, karena kita juga perlu menyesuaikan ya dengan sejauh mana sih sekolah terlibat di dalam pembelajaran, dan alhamdulillah mungkin itu Bu yang menjadikan saya bisa nih sebagai kekuatan saya untuk melakukan pembelajaran dengan metode ini, menyesuaikan dengan adaptasi teknologi gitu. Masya Allah. Kalau rencananya sendiri termasuk yang tadi RPP atau modul aja
Bagaimana Bu itu? Nah, di modul ajar ini saya kebetulan menerapkan KSE Ibu. Jadi nanti peserta didik mungkin kita melihat kebutuhan belajar mereka itu seperti apa ya Bu. Jadi tidak mereka yang menyesuaikan kami sebagai guru, tapi kami juga apa sih nih kebutuhan siswanya gitu. Luar biasa, berarti Ibu sudah menerapkan, berarti si KSE itu sudah terintegrasi ya Bu ya dengan modul ajar atau RPP Ibu? Iya betul, sedang saya coba seperti itu. Luar biasa Bu Putri, ini guru muda baru 5 bulan di sini Masih sudah harus banyak menerapkan. belajar. Apa rencana utama Ibu Putri dalam mencapai tujuan yang tadi Bu? Jadi saya sendiri di sini mungkin yang di highlight tuh metodenya ya Bu ya. Iya. Karena peserta didik yang menjadi keluh rasa itu kurangnya motivasi. Begitu. Jadi contoh saya misalkan sebut nama aja gak apa-apa Bu? Tidak apa-apa. Nah, jadi misalkan ada Ananda Nijar nih mau untuk tetap berdiri bertahan selama pembelajaran saja kadang masih banyak dikeluhkan kayak aduh Bu gitu kayak ini tuh males gini-gini Masih ya susah. jadi mungkin motivasi dari dirinya ya yang Iya. belum hadir di sini tuh saya mencoba untuk waduh gimana ya saya sendiri agak keteteran nih Iya. jadi ini waktunya sepertinya Bu menceritakan keluhan saya kepada Ibu gitu. Tidak apa-apa Ibu Putri. Kemudian apa yang akan Ibu Putri lakukan dalam meningkatkan rencana Ibu Putri ke depannya? Nah, mungkin kita tidak langsung ke materi ya Bu, karena tadi yang menjadi permasalahan adalah motivasi. Sehingga sebelum pembelajaran, saya ingin mencoba memberikan sedikit misal ice breaking ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual setelah berdoa kayak kita coba memaknai, mensyukuri apa sih yang sudah Tuhan kasih kepada kita di sana mungkin menjadi refleksi bagi anak-anak. Oh iya juga, berarti kita harus bersyukur ya udah bisa belajar. Seperti di luar sana kan banyak yang kesulitan untuk ini untuk itu, sedangkan kita masih bisa belajar. Mungkin itu jadi bisa memotivasi. Insya Allah ya Bu ya, berarti Ibu sudah menaikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak sudah bisa membayangkan ya. Bu. Bagus Ibu itu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, ada skala prioritasnya tidak dalam pencapaian tujuan yang sudah Ibu lakukan atau akan Ibu lakukan? Mungkin yang jadi prioritas sendiri terkait keterlibatan peserta didik ya Bu ya. Karena sebagus apapun kita mengajar, kalau prioritas kita hanya bersifat kepentingan pribadi ya Bu, maka ketercapaiannya itu akan kurang. Jadi yang menjadi prioritas saya adalah apabila peserta didik sudah mampu mengungkapkan, mengembangkannya oleh diri sendiri, maka di sana apa yang saya harapkan itu tercapai. Jadi yang menjadi skala prioritas sampai saat ini adalah keterlibatan peserta didik selama pembelajaran. Keterlibatan berarti ya. Kalau Ibu rank nih Bu ya, di ranking nih, kira-kira saja ya Bu ya, ini kalau di rank nih apa yang tadi motivasi Ibu nih ya untuk keterlibatan peserta didik di skala prioritasnya semua 1 sampai 10 nih. Kalau di rank kira-kira Ibu dari 1 sampai 10 Ibu ada di mana tuh? Kalau sejauh ini mungkin peserta didik baru 6 ya Bu ya. Iya, Sedangkan peserta didik. iya harapan saya sampai 8 saja atau 7 gitu ya Bu ya. Sedangkan effort sayanya itu sudah sampai ke 8 bahkan 9 Iya. gitu. Berarti apa ada harapan ya Bu ya? Ada harapan ada. untuk lebih baik ya. Iya, betul, Baik betul. Ibu Putri. Ini nih Bu Putri nih, siapa dan apa yang membuat Ibu Putri bertahan dalam membuat komitmen atau menjaga komitmen yang tadi Ibu Putri ceritakan tadi kan, ingin menjaga effort Ibu, ingin membuat hasil atau proses belajar peserta didik meningkat ya ke 7 atau ke 8 nih. Siapa dan apa nih Bu? Oke, jadi mungkin kalau siapa ditanya itu diri saya sendiri ya Bu yang Iya. paling utama, karena bagaimanapun tadi motivasi dorongan dari yang lain, apabila ya saya sendiri yang punya keputusan dan aksinya gitu, mungkin tidak akan berjalan kalau tanpa Iya. diri saya sendiri. Jadi di sini kalau ditanya siapa ya diri saya sendiri sama dukungan orang-orang terdekat
seperti dukungan dari ibu, dukungan dari bapak kepala, juga guru-guru sekitar yang selalu mendukunglah sesama teman sejawat gitu ya Bu. Nah kalau ditanya apa gitu, mungkin karena saya harapannya ingin peserta didik itu mampu untuk mencoba saja, kepada tahap mencoba dan mau gitu. Karena kalau sudah mau mencoba, di sana ada harapan. Betul, Terus betul. oh kayaknya kita bakal ngasih ini karena mereka sudah mau memulai istilahnya gitu, daripada mereka mimpinya tinggi tapi tidak ada hal yang dilakukan, itu sama saja ya menghambat. Berarti kalau siapa ibu berarti bermitra dengan semua ya Bu ya, dengan bapak kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan peserta didik juga ya Bu ya, kolaborasi ya. Dan apa berarti ibu ingin membuat peserta didik mencoba terlebih dahulu ya, bukan kita sebagai pendidikan menuntun peserta didik ya Bu ya. Betul. Terakhir Ibu, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Putri setelah coaching ini? Jadi mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah evaluasi, melihat sejauh mana sih sekarang saya secara pribadi sebagai guru, baik dari peserta didik, apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari adanya kami selaku partner, manajer, juga kan mungkin beda ya Bu, kita inginnya A, peserta didik mungkin harapannya B, jadi kita perlu ada diskusi lah, anak-anak pengen apa, nanti ibu pengennya kayak gini, kita cari jalan tengahnya. Nah jadi itu hal yang akan saya lakukan setelah coaching ini, adanya evaluasi. Dan juga tadi saya mohon masukannya dari ibu gitu, saya harap ini juga menjadi pembelajarannya bagi saya pribadi gitu sebagai guru, karena seperti yang ibu tahu saya baru di sini ibu. Sebetulnya kalau pendidik itu kita kolaborasi ya Neng ya, dan bermitra ini Bu Putri. Insya Allah kalau solusi kita cari bersama-sama. Setelah dari ini kalau saya lihat jadwal Bu Putri itu untuk supervisi itu besok ya Bu, hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 29 ya Bu. Itu ada di jam ke 1 ke 2 Bu. Iya betul ya, Ibu. Jam 1 ke 2 ya, berarti kalau kelas 8C ya. Insya Allah Ibu, kalau saya melihat tadi dari pemaparan Ibu, sebetulnya Ibu sudah siap ya. RPP yang saya terima juga Ibu sudah siap. Jadi kita masuk ke pra dulu ya Bu. Ini yang kita lakukan sekarang pra ya, coaching ini. Kemudian nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk observasi pembelajaran Ibu ya. Insya Allah saya akan memberikan umpan balik, mungkin bukan saran ya, karena kita sama-sama berbagi praktik baik. Ibu Putri walaupun guru muda, saya nilai sudah sungguh luar biasa ya, effort Ibu sudah sangat bagus, semuanya sudah melibatkan peserta didik, baik dari Ibu dalam perencanaan, Ibu melibatkan peserta didik, memusatkan kepada peserta didik di dalam pembelajaran. Saya lihat besok nanti mungkin setelah pembelajaran berlangsung nanti kita ada sesi coaching untuk refleksi Ibu Putri ya. Mungkin besok saya akan mempersiapkan dulu atau saya minta diberitahu 10 menit sebelumnya Ibu. Ya baik Ibu. Kalau boleh ada yang ditanyakan Ibu? Iya boleh, mangga silakan. Kira-kira apa Bu yang harus saya persiapkan gitu? Takutnya kayak saya tiba-tiba dadakan gitu lah. Iya. Gitu. Kalau semuanya sudah siap ya, RPP dari Ibu sudah saya terima, ini nanti saya tinggal print saja. Sedangkan kalau pengelolaan saya serahkan kepada Ibu Putri, saya sudah percaya kepada Ibu Putri nih. Insya Allah tidak ada yang kurang lagi, persiapannya sudah saya lihat sudah sesuai dengan jadwal yang sudah saya siapkan. Besok ini kita pakai kaos karena sudah ini ya Bu ya, kita ya sudah merayakan hari guru ya. Iya, ini saja. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf merepotkan. Tidak apa-apa Ibu, tidak ini minum dulu. Nggak usah Ibu, nggak apa-apa. Iya, mungkin itu aja. Iya Ibu Putri. Mohon maaf sekali mengganggu. Sama-sama Ibu Putri, sampai ketemu besok. Sehat-sehat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anakku. Good morning. Oke, alhamdulillah ya, kita ini pertemuan terakhir di sini. Kita bakal di semester ini kita pertemuan
before we start our meeting, I will check the attendance first. Who is absent today? Siapa yang nggak hadir? Oke, Ibu tulis dulu ya, anak-anak. Oke, Adin sama Fajar ya. Oke, so now before the study start, let's please read the prayer. Oke, KM, boleh bikin doa ya sebelum belajar. The prayer. Before we study, let's pray together again. Setelah berdoa, oke, are you ready for today learning? Siap ya. Nah, sebelum belajar, Ibu mau kalian anak-anakku take a deep breath, tarik nafas dulu ya, biar kita relax. Coba tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke. Nah, sebelum ke materi yang sudah ditayangkan di sini, kemarin masih ingat gak udah belajar apa aja coba? Juga. Terus apa lagi? Masnot. Itu biasanya ditemuin di mana coba? Mas sama masnot. Peraturan ya. Kemarin itu kita belajar mengenai apa? Rules artinya peraturan. Nah, kalau sekarang kita akan belajar mengenai invitation. Jadi, Ibu harapkan anak-anak mampu memahami struktur kebahasaan, fungsi sosialnya, sama nanti gimana sih cara membuatnya ya. Kita bareng-bareng belajar. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini. Ini invitation. What is the invitation? Coba apa artinya invitation? Ada yang tahu? Apa? Coba. Undangan. Coba Lutfi apa? Undangan. Udah pada tahu ya? Nggak asing sama invitation mah. Nah, tujuannya dibuat supaya kan itu to invite, untuk mengundang, betul Karla. Untuk mengundang siapa? Seseorang melakukan sesuatu. Nih di sini Ibu coba punya contoh nih. Coba dari perempuan siapa yang mau bacain ini? Ada nggak? Linda bisa nggak sayang? Mau ya? Iya boleh. Dari laki-lakinya? Lutfi atau Ilham? Ilham baca ya. Jadi nanti di sini kita punya percakapan antara Linda dan Ilham. Oke Linda silahkan dibaca. Lihat saya. Kelihatan belum? Oke. Coba. Would you like to come to my birthday party? Oke. Sekarang Ilham jawab. Yes, I would. Thank you for inviting me. Inviting. Oke, tepuk tangan dulu dong. Anak-anakku, itu contoh kebahasaan yang digunakan di invitation. Ini kalimat ajakannya siapa tadi yang mengajar di sini? Linda. Nah, terus Ilhamnya menjawab mau nggak katanya? Kenapa tahu mau?
Declining. Kalau menerima kayak tadi Ilham apa? Accepting. Jadi kalian boleh banget mau nerima ataupun nolak ya, karena itu hak masing-masing. Nah, di sini ada contohnya ya anak-anak. Ini contoh yang menerima dan ini contoh yang menolak. Boleh kita menolak, tapi harus tetap sopan. Misalkan di sini ada mau nolak nih, tapi bilang dulu sorry ataupun I'd love to, saya suka kok, tapi saya harus kemana gitu ya. Nah, oke, materinya cuma sedikit. Nah, sekarang ibu punya contoh nih. Kalian bakalan bikin invitation card. Nah, ini contohnya, kita lihat coba. Ini siapa yang ulang tahun? Siapa ini namanya? Harpers. Ulang tahunnya yang keberapa? 7. Tahu dari 7-nya dari mana? Dari mana coba Tri Raka? Tahu 7 tahun dari mana? Dari angka 7. Ada apanya ini? TH. TH ini namanya ordinal number. Coba ibu kasih contoh nih. Ini ordinal numbers. Pada tahu nggak ini cara bacanya? Tahu. Coba kita tes dulu. Yang pertama, first. Oke. Terus second. Lanjut. Third. Iya, yang keempat. Fourth. Nah, dan seterusnya ya. Sekarang anak-anakku bikin nih invitation card. You are assigned to discuss with your group. Jadi kalian ditugaskan buat berkelompok. This is group 1, oke? Oke, please make a circle. Kalian berkumpul ya dengan teman satu kelompoknya. And this is group 2, ya, berkumpul juga ke belakang. Also group. Habis itu, oke, ini group 4. Coba berkumpul ke belakang, make a circle, bikin lingkaran. Keluarkan handphone dan alat tulisnya. Ada yang nggak bawa handphonenya sayang? Ada. Oke, nggak apa-apa. Coba bikin konsep dulu. Yang penting sekarang make a circle. Buat lingkaran bergabung dengan kelompoknya. Ini contohnya udah ibu kasih ya, pinter. Lihat sini dulu sebentar. Ini contohnya. Sekarang coba buka kampanye di HP. Lihat video ini. Thank you.
Coba follow the instructor. Ikutin coba. Sulit. Siapa yang paling membantu kalian? Teman-teman. Ini siapa lagi? Atau ada lagi yang membantu? Siapa? Wah, oke. Nah, jadi pelajaran hari ini udah berakhir ya Bu ya. Nah, teman-teman, terima kasih. You have joined with us belajar bahasa Inggris about
Iya, ini sudah bukan jawab kalian. Soalnya kira kamu makan gitu. Ini kesini ya. Ini kesini ya. Nanti teman-teman tulis invitation card, terus masukin kayak tadi tuh, kayak contohnya yang udah ibu bikin ya anak-anakku. Nah, iya betul. Jadi nanti pas ada Putri bilang teman-teman dikata. Saya udah bisa. Ini, terus ini, nanti masukin aja tulisan. Wah, holding ya. Nah, udah keluar. Boleh nggak mau masukin ini boleh? Bisa. Udah bisa? Ya. Oke, baik anak-anakku. Waktunya sudah habis. Sekarang ibu pilih secara acak yang harus presentasi. Kelompok ini siap gak ya? Siap gak ya? Oke, ibu pilih acak nih. Kelompok ini siap-siap juga. Yang itu siap-siap. Yang ini juga siap-siap ya. Ibu pilih secara acak. Tentunya mana ya? Oke, ibu pilih kelompok ini. Silahkan. Ceritakan ke teman-temannya ini ulang tahun siapa dan mana ordinal numbernya ya. Oke, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti ini ulang tahun siapa? Mutiara. Coba dibacain yang keras ya. Mutiara 14 birthday. Nah, bacanya Mutiaras ya, karena udah ada S-nya. Mutiaras 14th birthday. Oke, ya. 26 10 PM. Oke, jadi ini ulang tahunnya siapa usia nih? Ulang tahunnya Mutiara yang keberapa katanya Raka? Yang keempat? 14. Ya, yang ke-14. Sampai ulang tahunnya Mutiara tuh di sini? Sunday, hari Minggu, jam berapa? Jam 10. Di mana katanya Raka? Di rumahnya Mutiara ya. Oke, terima kasih kelompok ini kelompok 3 ya berarti. Oke, give applause for Mutiara's group. Kasih tepuk tangan teman-teman.
Ibu Putri. Ibu mohon maaf mengganggu aku. Tidak apa-apa, mangga duduk. Iya, terima kasih Ibu. Sama nih, aku yang acak-acak. Ya Bu, nggak apa-apa. Gimana Ibu Putri? Gini Ibu, jadi sebelumnya saya mau pertama minta maaf dulu karena mengganggu Ibu ya, mungkin ya sedang sibuk nih. Tidak apa-apa, ini sedang istirahat. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya. Ya, betul, Alhamdulillah Mbak. lancar. Alhamdulillah, kebetulan tepat banget nih saya di sini mau nyampein hal-hal gitu ya Bu. Iya. Terkait pasca observasi. Nanti ya barangkali ini bisa sama-sama jadi pertimbangan ya Bu buat pembelajaran Ya, kedepannya. kita melakukan ini untuk refleksi bersama-sama ya, Ya, gitu ya, betul, untuk Ibu. perbaikan kita juga sama, bukan hanya Ibu Putri, buat Ibu juga ya. Iya Bu, betul. Gimana nih perasaan Ibu Putri selama observasi di kelas 8B kemarin? Jadi kalau perasaan pribadi saya, alhamdulillah bangga ya Bu, bahagia juga gitu. Karena selama observasi saya tidak merasa tertekan gitu. Terus anak-anak juga bisa diajak kerjasama sama pembelajaran ya. Alhamdulillahnya lancar dan bahagia. Alhamdulillah, berarti Ibu tidak merasa tertekan, tidak stres ya Bu ya, walaupun Iya. ada saya ya. Enggak. Tetap mengajar seperti biasa ya. Iya betul. Tujuan pembelajaran juga tersampaikan dengan baik. Kemarin saya Alhamdulillah. lihat itu ya, proses pembelajaran juga sudah berpusat pada peserta Iya didik. Bu, karena memang itu tujuan saya agar tercapai tadi tujuan pembelajaran. Iya Ibu. Apakah sintak atau tahapan yang kemarin diobservasi sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu Putri buat? Kebetulan RWP-nya sudah saya kirim ya Bu ya. Iya betul. Nah, ketika saya coba cross check isi-isinya dan saat melaksanakan alhamdulillah sudah sesuai Ibu, karena di sana menerapkan yang mana RPP terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, juga menggunakan berbagai metode dan media yang inovatif. Alhamdulillah berarti sudah sesuai ya Ibu ya. Iya betul. Nah, kemudian apakah pembelajaran sudah berpusat kepada peserta didik menurut Bu Putri sendiri nih? Kalau bisa Ibu lihat kemarin ya Bu ya, alhamdulillah gitu peserta didik merasa mereka juga sebagai subjek juga, jadi tidak hanya ini disuruh-suruh. Berarti di betul, sini saya memaknai bahwa oh anak-anak sudah dipusatkan selama pembelajaran, yang mana di sini saya melakukan pengembangan HOTS juga dilihat saat mereka mengerjakan LKDP yang saya beri Ibu. Ya, Betul, alhamdulillah betul. sudah. Betul Ibu, sudah ini ya, sudah kemarin saya melihat selama observasi memang Ibu Putri sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Alhamdulillah nih. Untuk ininya Bu, hal apa nih yang menarik selama sesi observasi kemarin Bu di kelas? Nah kemarin tuh saya menemukan hal menariknya tuh, pertama anak-anak tuh sangat apa ya, excited itu istilahnya, sangat gembira ya Bu, Ya. tertarik pada saat mereka mengerjakan itu Canva, membuat invitation card. Nah di sana peserta didik tuh lebih kolaboratif Bu, bisa diajak kerjasama lah istilahnya. Biasanya kan mereka ribut berkeliaran gitu ya, tapi alhamdulillah sejak pas ada Ibu gitu, waduh ternyata anak-anak tuh bisa diajak juga ya untuk berkolaborasi gitu, alhamdulillah. Jadi memang peserta didik lebih suka ya Bu yang menggunakan media inovatif Betul ya daripada sekali. konvensional Iya, ya. betul. Bagus Ibu Putri ini. Kemudian apakah Ibu punya kesulitan atau masalah nih selama observasi? Kalau secara kesulitan sendiri, kebetulan kemarin saya seperti biasa ya Bu, sebelum belajar mengulas, mempersiapkan gitu. Nah, ada kendalanya itu di fasilitas sarana pendukungnya Bu. Iya. Harus pinjam dulu proyektornya karena kebetulan terbatas ya Bu. Iya, betul. Jadi saya coba komunikasi dulu ke guru bersangkutan biar enak lah gitu Bu, pinjam dulu ininya proyektornya. Betul. Memang sekolah kita ini kan sekolah besar tapi Iya. sarana belum memadai ya Bu ya, Ya, belum begitu, banyak. Ibu. Maksudnya kalau ada mah ada ya. Iya. Jadi bergantian sehingga Ibu harus konsul dan mungkin ke kepala lab itu Bu Dewi ya. Iya betul-betul, kemarin saya coba pinjam. Terus untuk apa sih terminalan Bu itu Iya. saya bawa sendiri aja lah, itu bisa ya Bu.
dan alhamdulillah supaya proses pembelajarannya terlaksana dengan baik itu paling masalah kesulitan saya selama ini. Ya, alhamdulillah kemarin saya melihat semua fasilitas itu memang sudah digunakan dengan sebaik mungkin. Iya. Walaupun memang tadi berarti meminjamnya dari awal ya, tidak pas hari H itu ya. Iya. Nah, apakah Ibu Putri menggunakan waktu pembelajaran kemarin itu tuh di kelas 8 itu secara efisien dan efektif? Kalau menurut saya pribadi sudah ya Bu, karena di sana saya tuh mencoba menyesuaikan ya beberapa jam pelajaran dari pra, kemudian inti sampai terakhir penutupan. Sebenarnya ada anak-anak yang belum selesai Bu mengerjakannya, tapi di sini saya jadikan aja pekerjaan rumah biar mereka nggak merasa terbebani jika harus selesai sekarang, apalagi waktunya yang terbatas gitu. Ya, jadi pembelajaran memang efektif dan efisien. Nah, kalaupun ada yang belum selesai, jadi di PR-kan ya Bu ya. Betul. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya Bu ya. Ya. Nah, apakah Ibu Putri memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif nih selama observasi? Ya, saya sangat memberikan kesempatan itu ke anak-anak. Misalkan apabila mereka memiliki kesulitan, boleh bertanya. Ada hal yang selalu saya tekankan kalau belajar bersama saya gitu, anak-anak gak boleh merasa salah dan gak boleh merasa takut gitu. Jadi boleh banget buat salah, buat takut, nanti biarkan kita belajar bersama-sama. Di mana sih letak yang harus kita perbaikinya gitu. Masya Allah, Bu Putri ini walaupun belum muda sudah sangat ini yang mengerti, memberikan kesempatan ya Bu ya. Bersama-sama belajar lah kita. Nah, yang kelima Bu, apakah Ibu menggunakan bahasa yang baik, benar dan efektif sama observasi, mengingatkan Ibu mengajar bahasa Inggris ya, mata pelajaran yang saya ambil sendiri. Apakah Ibu merasa sudah menggunakan bahasa yang baik, benar dan efektif? Kalau baik dan benar kayaknya belum begitu ya Bu, tapi sudah saya upayakan di sini karena mungkin anak-anak juga belum begitu paham. Jadi Ya, betul. Saya mencoba multi language yang mana kadang-kadang bahasa Sundanya keluar Bu, seringnya bahasa Indonesia, tapi coba saya stimulasi juga dengan bahasa Inggris biar anak-anak tuh terbiasa secara listeningnya gitu. Iya. Oh, tadi tuh Bu Putri bilang be my student gitu, ataupun bahasa-bahasa seperti ini di screen. Nah, mungkin secara gak langsung mereka tahu screen itu apa, tapi kalau secara makna perkata apa ya gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah saya usahakan. Iya, saya sendiri Bu juga sering menggunakan bahasa Sunda karena kan ini lingkungannya ya Bu ya, kita Sundanese ya lingkungannya, jadi ya memang ya saya pikir sudah efektif kalau menurut saya. Ibu kemarin sudah efektif, sudah benar Saya menurut mencoba saya. mengusahakan Ibu. Nih, Ibu Putri punya rencana tindak lanjut enggak Ibu ke depannya? Dari pasca observasi Iya, ya betul. berarti saya pribadi mungkin akan mencoba lebih giat lagi ya Bu, menguasai materi gitu. Kemudian saya juga mencoba mengupayakan lingkungan belajar yang sekiranya anak-anak tuh tidak merasa tertekan gitu Bu. Jadi baik itu di luar maupun dalam kelas mereka tetap enjoy selama pembelajaran. Jangan sampai mereka mengikuti pembelajaran karena merasa saya harus belajar, tapi memang kebutuhan gitu bagi mereka nya. Ya, berarti Bu Putri ingin belajar lagi ya, agar nanti kedepannya lebih baik lagi. Iya, Ibu, betul. Untuk Ibu sendiri dan juga untuk peserta didik. Bagus Ibu, sama saya juga Bu. Saya harus belajar lagi lebih giat nih Bu, biar kita lebih menguasai materi Iya ya Bu ya. betul, karena kita forever learner. Iya betul. Pembelajar sepanjang masa ya. Bu Putri, boleh saya menanyakan satu lembar lagi nih? Ada beberapa yang masih ingin saya tanyakan. Iya, Bu. boleh. Boleh. Nih, ini ada lembar rencana pengembangan diri. Nah, apakah kira-kira nih ke depannya Bu Putri setelah observasi, sebelumnya kita kan pra dulu, kemudian observasi di kelas ya Bu ya, yang pandai, lalu sekarang kita pasca observasi. Nah, apakah Ibu Putri akan mempunyai aksi atau rencana pengembangan diri ke depannya? Kira-kira apa aja nih Bu? Kalau mungkin dari saya pribadi ya Bu, saya mencoba untuk terlibat gitu dengan komunitas belajar mata pelajarannya di sekolah, misalnya kayak saya sama Ibu satu rumpun gitu. Nah, sehingga itu mungkin yang sedang saya upayakan. Komunitas belajar
Bu, iya Iya. bagus sekali Bu, karena kita kalau belajar sendiri kan sulit, kalau dalam komunitas kan ada berbagi praktik Saling baik ya. sharing ya, Iya Bu. betul. Nah kira-kira kalau mengikuti komunitas belajar tujuan yang hendak dicapai apa Bu? Nah di sini tujuannya kita tuh berbagi, saling, tadi saya sebut sharing ya Bu Oh ya. iya, berbagi praktik Iya, baik praktik ya. baiknya Iya, dengan iya. rekan-rekan sejawat gitu, dengan teman-teman. Oh mungkin saya belum tahu ini gitu. Begitupun sebaliknya, nanti kita saling bertukar Jadi pikiran. kita harus open mind ya. Mind, iya. Iya. Kita tidak boleh merasa didiskriminasikan atau disudutkan atau apa istilahnya terlalu dinilai. Kan ada beberapa orang yang malu, nggak mau gitu, Iya. belum apa-apa udah takut ya. Iya. Kalau ibu berarti mau membuka hati, mau membuka pikiran. Kalau ukuran keberhasilannya dari mengikuti komunitas belajar apa Bu? Tadi itu karena tujuannya sharing ya Bu. Jadi saya harapkan dapat ilmu sama mungkin pengalaman-pengalaman yang udah lebih dari yang berpengalaman, karena kebetulan saya masih belajar, masih Iya, muda. ibu kan guru muda ya, semangat ya Bu Iya, ya, guru betul. muda. Guru muda, cantik, baik ya. Nah, kalau pendukungnya itu untuk komunitas belajar siapa atau apa Bu? Paling rekan sejawat aja Rekan-rekan ya? Iya. Rekan-rekan sejawat satu mapel atau lintas atau gimana? Mungkin coba dulu di satu mapelnya, nanti kalau misalkan ada hal yang perlu didiskusikan, kita pasti ngobrol dengan yang Lintas juga bisa ya Bu ya? bisa. Ya, lalu kira-kira nih Bu, untuk waktunya komunitas belajar ini Ibu butuh waktu 1 hari kah, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali? Paling Ibu kalau minimalnya gitu ya, Iya. 1 bulan sekali kita upayakan gitu. Syukur-syukur kalau makin sini ya makin Rutin ya, gitu. berkala rutin, tapi tetap komitmen ya, mungkin Iya, itu ya betul. kuncinya. Nah, ada lagi nggak Bu selain komunitas belajar? Karena kebetulan biasanya ya Bu, guru-guru tuh ada kelompoknya gitu. Jadi di sini saya mau mengikuti berbagai kegiatan, yaitu MGMP. Nah biasanya itu tuh guru-guru semapel, sekabupaten tuh berkumpul gitu, kayak merumuskan Oh iya. hal-hal yang sekiranya krusial di mata pelajaran tersebut. Di Kabupaten Majalengka ya Bu Iya, ya, Ibu betul, berarti Ibu. salah satu anggota mapel, bukan mapel apa, MGMP bahasa Bahasa Inggris Inggris, ya. betul. Iya. Nah, saya juga mengikuti MGMP bahasa Inggris Bu di Majalengka sama. Oh, iya. Jangan-jangan kita satu rayon. Iya, betul. Iya, tapi karena Ibu baru kan 4 bulan 5 bulan Iya. ya pindah ke sini. Mungkin tadinya Ibu di rayon yang mana ya, pas waktu belum diangkat di Iya sini. betul ya. Nah, tujuannya apa Bu mengikuti MGMP juga Bu ini? Jadi biasanya perkumpulan itu tuh kita bikin desain pembelajaran yang lebih menarik, kan kita perlu menyesuaikan ya Bu dengan Iya. kebutuhan siswa masa kini. Nah kita diskusikan dengan rekan-rekan gitu. Oh anak sekarang kebutuhannya ini, makanya di sana desain pembelajarannya dibuat semenarik mungkin. Berarti membuat desain pembelajarannya Bu ya. Lalu ukuran keberhasilannya Bu? Kalau secara saya yang saya tahu gitu ya Bu, ukurannya tuh dalam membuat RPP sama melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi kalau sampai sana udah mampu, berarti ya bisa dikatakan ya Hasil ya, ya betul. Sama membuat RPP dan melaksanakan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian pendukungnya siapa Bu? Nah kalau pendukungnya tadi rekan sejawat nggak dilupakan ya Bu ya. Iya. Terus pihak sekolah keterlibatannya perlu, karena kan kita pasti keluar nih eksternal, Iya, iya. ada nama yang diwakilkan yaitu Iya. sekolah. Iya. Pasti dukungan dari pihak sekolah sangat. Alhamdulillah saya jadi bangga punya junior seperti Ibu ya. Ya rekan sejawat dan pihak Iya. sekolah ya Bu ya. Iya. Betul. Lalu untuk waktunya nih Bu, Ibu sering mengikuti kegiatan MGMP itu berapa kali atau kapan saja? Kalau MGMP itu biasanya rutin ya Bu ya. Iya. Kan kalau tadi yang komunitas minimal ada minimalnya, kalau MGMP itu sebulan sekali dirutinkan gitu. Berarti ini mah udah ada jadwal ya Bu Iya, ya, betul, secara betul. rutin ya. Betul betul Ibu. Bagus Ibu. Nah, ada lagi tidak Bu selain komunitas, MGMP, ada lagi tidak? Kalau saya sih biasanya ya Bu mengikuti workshop, kayak Wah, seminar-seminar bagus. gitu. Ya. Lumayan tuh Bu, ada insight-insight yang baru gitu Ya. buat kita. Bagus nih Ibu, berarti ilmunya sudah ini
Melanglang Buana nih. Lalu kalau tujuan mengikuti workshop ini untuk apa, Bu? Nah, kalau ini kan tadi dua sudah bersifat secara komunitas ya Bu, Iya. kelompok. Ini buat saya pribadi pengembangan diri. Kenal berarti. Iya, supaya nggak ketinggalan zaman kalau kata anak zaman sekarang lagi. Betul berarti Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri ya. Gitu. Nah, ukuran keberhasilannya nih Bu kalau mengikuti workshop apa? Biasanya itu kan kayak ada pelatihan-pelatihan gitu ya Bu ya, biasanya seminar, pelatihan. Nah, kita tuh dapat sertifikat tuh bisa dibilang udah berpartisipasi gitu. Jadi itu yang jadi tolak ukur keberhasilan. Ya, kalau itu kan berarti ada rekam jejaknya Iya, ya kalau betul. dapat sertifikat ya, betul sekali. Kalau pendukungnya siapa nih Bu di sini? Nah, karena kami sebagai tenaga pendidik, yang pertama mungkin dinas pendidikan terkait ya Iya. Bu ya, itu perlu mereka mengetahui kegiatan kita, Betul. kemudian pembimbing atau coach Betul. kita selama workshop itu dilaksanakan, mereka tidak mungkin semata-mata memberikan sebuah insight baru, pengetahuan, pasti mereka tuh sebagai mitra pendukungnya. Betul, berarti ada dinas pendidikan dan juga coach ya. Iya. Lalu kalau waktunya nih Bu, kapan Ibu mengikuti workshopnya? Biasanya sih saya 1 semester sekali Ibu, jadi selama 6 bulan itu minimal sekali lah gitu. Minimal ya, Iya. tapi berarti ada lebih kalau Iya. minimal ya. Kalau ada waktu kita. Iya bagus berarti Iya. karena kita tadi kan sebagai pendidik yang selalu belajar ya, belajar secara Iya, mandiri betul. juga bisa ya. Ada lagi tidak Bu nih selain workshop? Biasa nih ya, kalau saya itu tuh berkolaborasi gitu dengan stakeholder sekolah. Jadi nggak kita aja nih yang berdiri sendiri gitu, tapi perlu melibatkan yang lainnya, rekan-rekan yang lain gitu. Berarti Ibu sudah mendapatkan ilmu di luar ya, kemudian Ibu mengembangkannya di sekolah, Iya. berkolaborasi dengan Betul. yang ada di sekolah ya, pemangku kebijakan ya. Nah, tujuan yang hendak dicapai apa Bu ini? Nah, kalau ini sendiri kan sekarang kita tuh perlu melek digital ya Bu Iya. ya. Jadi di sini saya tuh mau mendukung program pemerintah yang mana program literasi digital. Nah, itu tuh diharapkan gitu outputnya kan di siswa. Betul. Jadi jangan sampai siswanya sekarang udah meleknya cepet banget nih, saya sebagai pendidik, waduh ketinggalan ya Bu ya. Gitu. Berarti ininya program pemerintah dengan literasi digital Iya, betul. ya. Ukuran keberhasilannya apa Bu? Mungkin secara sederhananya gini ya Bu, ketika saya pribadi sebagai guru, begitupun siswa sudah mampu menggunakan ataupun mengintegrasikan apa yang kami butuhkan Ya. dengan teknologi saat ini. Jadi kemampuan menggunakan IT itu sangat kami tekankan. Berarti siswa dan gurunya juga ya Bu ya. Berarti Betul, dari betul. kedua belah pihak ya mampu menggunakan media IT. Pendukungnya ini siapa Bu? Nah, kalau dalam pelaksanaannya kan pasti butuh fasilitas, Iya. itu yang pertama. Fasilitas, Kemudian ya. dukungan dari rekan-rekan. Betul. Kadang kita nggak bisa gunain sendiri aja, tapi ini tolong dibantuin gitu ya Bu ya. Saya secara bahasa Inggrisnya bisa, tapi secara IT-nya mungkin masih kurang. Iya. Tentu ini perlu dukungan dari rekan-rekan yang jauh lebih paham gitu ya Bu. Terus target sasaran kita siapa peserta didik siswa gitu. Iya, Iya. betul ya, harus ada sasarannya Iya, ya. betul. Tapi siswa juga tidak akan berjalan apabila orang tuanya tidak dilibatkan. Misalkan kayak anak-anak besok kita bawa handphone ya gitu. Tapi nggak semua anak kan punya. Iya, Nah, betul. makanya di sini kita sebagai guru perlu dukungan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Berarti kita itu tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Seperti saya juga suka takut Bu kalau colak-colok itu suka dibantu sama Pak Didi, Pak Putri Iya, betul. karena punya pengalaman kesetrum jadi takut ya. Dan kita juga tetap bermitra ya dengan orang tua ya. Lalu kalau ini ya Bu, waktunya nih kira-kira untuk kolaborasi dengan stakeholder ini berapa waktunya yang Ibu butuhkan atau rutin atau bagaimana? Nah, kalau mengenai waktu sendiri, karena kebetulan saya mengajar selalu menggunakan IT ya Bu ya. Jadi sepertinya setiap minggu deh Bu. Setiap minggu. Iya, saya pakai gitu. Karena awalnya hanya sebagai pembelajaran, percobaan, tapi makin kesini ini menjadi kebutuhan. Yang mana
nggak bisa lepas ternyata Bu setiap minggu Iya, gitu. karena kita kan zamannya sudah berbeda ya Bu Betul, Putri ya. Jadi Ibu akan melaksanakan setiap minggu ya. Iya. Ada lagi nggak Bu? Sepertinya karena Ibu masih bersemangat nih, sepertinya masih ada. Jadi ini Bu, mungkin ini bisa bilang yang terakhir deh. Terakhir, Karena saya tuh selama pembelajaran suka butuh sumber-sumber ya Bu. ya sumber berarti ya. Ya, saya kadang mencari di perpustakaan itu ngerasa masih kurang Bu. Apalagi kan kalau buku harus kita buka satu-satu, cross checknya, bandingin sama buku A buku B. Jadi saya manfaatin tuh sumber-sumber digital. Apalagi sekarang ada dari pemerintah tuh CB itu kumpulan buku-buku, kemudian ya penggunaan platform digital lainnya sebagai sumber pembelajaran. Bagus sekali Bu Putri. Saya juga kadang merasa bosan ya belajar di kelas ya di ruang perpustakaan. Kemarin saya melihat Ibu Putri kan menggunakan ruang perpustakaan, jadi terlihat lebih hidup anak-anak itu ya, tidak bosan ya. Kemarin juga saya melihat Ibu Jili, Ibu Maya, jadi mengikuti Ibu, jadi Ibu benar-benar membagikan praktik baik ya. Iya, Bu. Nah kalau ini Bu, tujuannya yang hendak dicapai apa nih? Sebenarnya ini masih ada kaitannya Bu dengan kegiatan sebelumnya tadi, buat peningkatan kompetensi dalam peningkatan tadi IT, pengetahuan IT ya. Meningkatkan kompetensi. Karena ya biar kita biasakan lah Bu penggunaan IT ini di lingkungan. Betul sekali Bu, kita harus membiasakan agar terbiasa ya. Nah ukuran keberhasilannya Bu ini dalam mencari sumber. Nah, kalau ini mungkin ukurannya lebih ke diri saya dulu ya Bu ya. Jadi kalau saya sudah mampu gitu Ya. dalam IT ini, jadi bisa disebarluaskan. Intinya minimalnya diri saya dulu lah Bu, bisa menggunakan IT sebagai alat dalam mencari tadi sumber pembelajaran. Hebat sekali nih Ibu nih, berarti tetap mau belajar ya, Iya, terus betul. belajar ya kita. Nah sarana pendukungnya apa nih Bu untuk mencari sumber lain? Nah, karena terkadang tadi ada kendala gitu, misalkan pakai HP pribadi, kadang saya juga habis kuota ya Bu ya, jadi perlu sarana dan prasarana dari sekolah gitu. Dukungan dari sekolah Iya, ya Bu ya. betul. Misalkan saya pakai wifi sekolah gitu ya Bu ya, nggak apa-apa kan untuk pembelajaran. Iya betul, nggak apa-apa Bu Putri. Gitu kali Bu. Kita Iya betul, pakai kita membutuhkan sarana dan prasarana sekolah ya Bu ya. Betul. Waktunya nih Bu, kira-kira kapan? Kayaknya setiap hari nih Bu saya pakai. Setiap hari karena kita mengajar setiap hari ya. Ibu diberikan jadwal sama Wakasek kurikulumnya setiap hari ya. Iya. Hebat Ibu, kita tetap semangat. Ibu Putri, terima kasih sudah melakukan pascal observasi dengan saya Ibu. Saya doakan Ibu Putri prestasinya tetap bertahan ya Bu ya, dan melakukan praktik baik tadi, berbagi sharing dengan teman sejawat ya, rekan sejawat. Dengan saya juga tidak apa-apa Bu ya, karena saya juga belajar dari Ibu kemarin Ibu saat sama-sama. pelaksanaan itu iya. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah meluangkan waktunya. Sebelum Ibu pergi, saya izin Ibu, nanti percakapan ini saya akan upload ke YouTube Ibu. Oh iya. Ya, kemudian saya proses dari coaching ini, apakah Ibu Putri telah menemukan solusi dari permasalahan yang telah Ibu utarakan waktu di awal atau pra observasi? Observasi dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Apakah yang sudah Ibu dapat atau kira-kira bagaimana testimoni Ibu? Nih, nanti saya mohon Ibu untuk berkenan bicara langsung ke depan kamera mungkin ya, dari mulai nama Ibu, nanti instansi Ibu ada di sini ya, SMP 4, lalu apa testimoni. Ibu sudah membantu gitu ya dalam pelaksanaan observasi dari mulai pra sampai saat ini, sehingga kita alhamdulillah ya Bu diberi kelancaran gitu. Juga makasih banget buat dukungannya Ibu, karena saya kalau berdiri sendiri tuh seperti gimana ya Bu, jadi peran Ibu tuh sangat penting gitu buat saya gitu. Sama-sama Ibu Putri, saya juga berharap dapat menggali potensi Ibu Putri untuk menjadi guru yang lebih lagi ya di kemudian hari ya, agar Ibu Putri dapat menjadi seorang pendidik yang menuntun anaknya sesuai dengan kodrat dan zamannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Putri Aja Rahenda. Di sini saya selaku guru di SMP Negeri 1 Argapura ingin menyampaikan mengenai observasi dari mulai pra observasinya, kemudian paskanya alhamdulillah berjalan dengan baik, dan
ini semua berjalan tanpa saya merasa tertekan, juga sesuai rencana dari awal. Kita akan diobservasi di kelas sasaran kelas 8B, kemudian keterlibatan peserta didik selama pembelajaran, dan sampai hari ini saya selesai melaksanakan pasca observasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas dukungannya kepada berbagai pihak yang telah terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Putri. Semoga kedepannya Ibu Putri menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa mengelola kelas, bisa membuat kelas lebih bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Apabila Ibu Putri mempunyai keluhan lagi di masa yang akan datang, jangan ragu-ragu, silahkan datang. Kita akan melakukan coaching lagi untuk menemukan solusi bersama-sama. Jangan kapok-kapok kesini lagi ya kalau ada masalah ya Ibu. Hapunten, makasih banyak. Sama-sama Ibu, selamat beristirahat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.